Podcast nggak? Podcast nggak? Podcast nggak? Podcast lah. Masa enggak? Oke, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat datang di podcast Kelompok 1. Yeay. Yeay. Siang hari ini kita akan membahas satu materi yang menarik, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu, yuk kenalan sama moderator dan narasumber kita hari ini. Perkenalkan, saya Triandi Gunawan, selaku moderator pertama. Dan ada nih, teman imut saya. Dan saya, Miho Yosono, selaku moderator kedua. Ada juga nih teman-teman kita yang gak kalah kece yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya? Boleh nih kenalin nama kalian? Halo, kenalkan, nama saya Reza Wirakusuma. Ya, halo guys, nama saya Dendi Noptariandi. Halo, perkenalkan saya Ivan Pasco. Nah, sekarang udah pada kenal kan? Dan kayaknya teman-teman kita udah nggak sabar nih buat dengar podcast kita. Iya nih, apalagi topik yang kita bahas adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mana kata ideologi udah gak asing lagi buat kita. Tapi supaya lebih jelas, mungkin kakak narasumber bisa ngejelasin apa sih ideologi itu? Oke teman-teman, pertama-tama kita harus perlu tahu dulu nih apa itu ideologi. Jadi, ideologi itu berasal dari dua kata bahasa Yunani yaitu Ildea dan Logos. Ildea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep, dan Logos yang berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi itu adalah ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul, hakikat ide atau gagasan. Ada beberapa ahli nih yang pernah mengemukakan arti ideologi. Salah satunya adalah Karl Marx. Karl Marx sendiri mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dari berbagai pengertian yang ada, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Lalu menurut kakak, apa sih peran fungsi Pancasila sebagai ideologi negara kita? Nah, ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, yang dimana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai identitas suatu negara. Pancasila lahir dari pemikiran pendiri bangsa Indonesia dan menjadi ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi bangsa juga berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia serta kejadian-kejadian alam di sekitarnya. Ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sama seperti halnya sebuah kapal tanpa kompas yang tidak tahu akan kemana arah tujuannya. Republik Indonesia ini akan sama seperti itu apabila tidak adanya penunjuk arah, yaitu Pancasila. Wah, ternyata peran dan fungsi Pancasila banyak banget ya. Iya dong. Nah, selain berperan sebagai identitas atau jati diri bangsa, ideologi juga memiliki peranan penting lainnya, yaitu sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dan pastinya setiap daerah memiliki suku, bahasa, adat istiadat, dan kebudayaannya masing-masing. Jadi Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Nah, yang mempersatukan keberagaman ini adalah Pancasila, sehingga terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun dan harmonis. Dari paparan narasumber hari ini, kita dapat melihat gambaran betapa pentingnya ideologi bagi bangsa. Oh iya, ideologi ini kan dibagi menjadi beberapa jenis. Ada ideologi terbuka, ada ideologi tertutup. Kalau Pancasila sendiri termasuk ideologi yang mana ya? Nah, bagus sekali. Jadi, Pancasila ini termasuk ke dalam ideologi terbuka.
Artinya, Pancasila sudah pasti mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Namun, hal ini bukan berarti nilai dari Pancasila dapat diganti dengan nilai dasar lain ya, yang dapat menghilangkan jati diri bangsa Indonesia. Nah, betul banget tuh, Zak. Pancasila sih termasuk ideologi terbuka yang bermakna nilai-nilai di dalam Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntunan perkembangan zaman dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila menghendaki agar bangsa Indonesia tetap bertahan dalam jiwa dan budaya bangsa Indonesia dan yang pastinya tetap di dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila kan sangat penting, tetapi ada beberapa yang menganggap remeh bahkan nama Pancasila. Lalu, apakah akan ada sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar Pancasila ini? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menganggap remeh kedudukan Pancasila. Menganggap Pancasila itu tidak penting dan tidak perlu diaplikasikan, bahkan sampai dilanggar. Kalau Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar negara itu dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Namun, ada baiknya mereka seharusnya merasa malu dengan segala sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma-norma Pancasila. Sama sih Van, Triani juga sepemikiran. Oh iya, panjang juga ya pembahasan kita hari ini. Sebelum Trian ditutup, mungkin dari Miho ingin menyampaikan closing statement. Jadi, kita, generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, harus membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa kita dengan tetap berpedoman kepada Pancasila. Pancasila sebagai identitas negara, Pancasila sebagai petunjuk arah bangsa kita, juga Pancasila yang telah mempersatukan keberagaman di antara kita. Jangan lupa untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang ada agar tidak memudar di tengah arus globalisasi yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Oke, sekian podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast tim selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.